Firman Tuhan diambil dari Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Dengarlah firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian, dandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semua itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngangkat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah firman Tuhan. Thank you Jose yang sudah memimpin kita dalam membaca perikop yang akan kita pelajari hari ini di dalam firman Tuhan. Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat datang di Gospel Providence Church. Perkenalkan, nama saya Davi Nathanael. Saya adalah seorang penatua di gereja ini, di Gospel Providence Church, dan saya hari ini melihat ada beberapa rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali hadir atau mungkin baru beberapa kali hadir di sini, dan saya pengen banget kenalan sama saudara, pengen memperkenalkan diri lebih lagi. Jadi selamat datang di sini dan kita bisa berbicara nanti setelah ibadah kalau saudara memiliki pertanyaan tentang Gospel Providence Church atau tentang pelayanan-pelayanan di sini. Oke, saudara, sebelum kita mendengarkan firman hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, perikop yang kami barusan baca bersama-sama mungkin sudah menjadi satu perikop yang kami kenal, yang kami sudah tahu. Mungkin kami juga sudah hafal perkataan-perkataan di dalamnya tentang jangan khawatir. Tapi ini adalah satu nasihat, satu pesan yang kami perlukan di dalam kehidupan kami, karena kami seringkali terjerat di dalam kekhawatiran kehidupan kami akan berbagai macam hal. Dan Bapa, biarlah firman-Mu hari ini kembali membukakan jerat itu di dalam setiap hati kami, dan kami pun dapat melihat harta kami yang sesungguhnya yang tersimpan di dalam Kristus melalui firman yang akan Kau sampaikan kepada kami hari ini. Kami berdoa Bapa, biar firman ini menjadi satu kelegaan bagi setiap kami, satu peringatan mungkin juga bagi setiap kami, dan juga firman ini dapat kembali memperlihatkan dan membawa kami kepada pengharapan kami yang sejati di dalam Kristus semata. Terima kasih Bapa, berbicara secara pribadi lepas pribadi melalui firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini kita melanjutkan seri khotbah kitab Lukas di pasal 12 yang sudah kita pelajari bersama-sama dalam 2 minggu terakhir ini, di mana Lukas mencatat khotbah Tuhan Yesus di dalam pasal ini khususnya kepada ribuan orang yang berisikan peringatan tentang dosa-dosa serta tantangan yang seringkali dialami oleh murid-murid Kristus. Dan juga saudara, enggak cuma peringatan aja yang ada di dalam khotbah ini, tetapi juga Tuhan Yesus memberikan nasihat, dorongan-dorongan seperti yang kita akan dengarkan hari ini saudara, untuk kita tetap setia menghidupi dan membagikan Injil Kerajaan Allah sebagai panggilan utama dalam kehidupan semua murid Kristus. Dan saudara, dalam 2 minggu terakhir kita sudah membahas 2 peringatan Tuhan Yesus akan 2 jenis keberdosaan yang ada di dalam semua hidup kita. 2 minggu lalu kita bahas tentang dosa kemunafikan, dan minggu lalu tentang keserakahan. Kita juga sudah melihat saudara kaitan antara
dua dosa ini, kemunafikan dan keserakahan, yang memiliki satu kesamaan karena mereka memiliki satu akar yang sama, yaitu ketakutan atau kekhawatiran di dalam hati kita. Misalnya kita bersikap munafik saudara karena sebetulnya kita khawatir, kita tidak diterima dengan baik oleh sekitar kita, oleh karena itu kita tidak mau menghidupi iman kita. Ataupun kita menjadi serakah karena kita mau menginginkan rasa aman, kita mencari, minggu lalu kita belajar ketenangan jiwa yang sebetulnya kita khawatir kita nggak bisa dapatkan kalau kita tidak memiliki harta kekayaan yang melimpah. Nah saudara, kemunafikan dan keserakahan itu hanyalah dua dari sekian banyak keberdosaan yang dapat timbul di dalam kekhawatiran. Kekhawatiran itu bisa dikatakan sebagai satu masalah yang kompleks. Seringkali juga sulit untuk kita deteksi apa yang membuat kita khawatir dan kenapa kita jadi khawatir. Malah saudara, banyak sebenarnya keputusan-keputusan atau jalan hidup yang kita ambil itu kita pilih karena faktor kekhawatiran. Misalnya saudara, waktu memilih jurusan kuliah, beberapa orang tua kita pasti menyarankan buat ambil jurusan kuliah seperti bisnis, teknik, komputer. Kenapa saudara? Karena jurusan-jurusan seperti ini itu jurusan-jurusan yang gampang dapat kerjaan. Kalau nggak ambil jurusan ini nanti khawatir gimana bisa dapat kerjaan setelah kuliah. Akhirnya kita bisa saja saudara kuliah karena motivasi kekhawatiran ini di jurusan yang sebetulnya kita nggak suka. Atau misalnya saat kita memilih pasangan hidup, kita mungkin bisa pilih pasangan hidup yang sebenarnya kita nggak cocok-cocok amat, berbeda iman. Meskipun kita tahu Tuhan itu nggak berkenan sama pasangan yang beda iman, tapi karena kita khawatir, gimana nanti kalau nggak ada lagi yang mau sama saya? Ini pas lagi ketemu ada yang cocok, orang tua juga udah setuju, ya udahlah gas aja deh, gitu. Ya jadi saudara, kita banyak sekali mendasarkan hal-hal itu tanpa kita sadari, itu bukan karena kita pengen, tapi karena kekhawatiran hati kita. Bisa saya bilang, kekhawatiran ini bukan hanya masalah terbesar, tetapi pangkal dari semua masalah yang melatar belakangi dan memotivasi masalah-masalah, ketakutan-ketakutan, dan sampai bagaimana kita menjalani hidup kita. Karena itulah ini adalah hal yang sangat penting. Yesus sengaja di dalam bagian ini lebih panjang untuk mendiskusikan tentang hal kekhawatiran ini daripada dosa-dosa sebelumnya. Dan kita akan lihat bersama-sama apa yang Yesus katakan tentang nasihat agar kita jangan khawatir. Di Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34 ini, sebab Tuhan memelihara hidup kita. Yang akan kita jabarkan dalam 3 poin kenapa kita jangan khawatir. 3 nasihat yang Tuhan berikan kepada kita di dalam perikop ini. Yang pertama, jangan khawatir sebab hidup lebih dari sekedar kebutuhan fisik. Kedua, jangan khawatir sebab kekhawatiran itu tidak menambahkan apapun. Dan ketiga, jangan khawatir sebab Tuhan telah membebaskan kita dari kekhawatiran. Saudara dapat melihat 3 poin khotbah ini di dalam lembar liturgi yang saudara miliki. Ada di situ semuanya saudara, tepat di bawah dari pembacaan Alkitab. Oke, kita akan bahas ini secara dekat ke ayat yang ada di dalam pembacaan kita tadi. Dan saudara, mari kita masuk ke poin yang pertama. Alasan mengapa kita jangan khawatir, sebab hidup lebih dari sekedar kebutuhan fisik. Saudara, Tuhan Yesus memulai nasihat di ayat 22 tentang jangan khawatir dengan langsung berkata seperti ini. Kalau kita lihat ayat pertama dari perikop kita, dikatakan karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Di sini saudara, Tuhan Yesus pertama-tama menyinggung tentang kekhawatiran yang berkaitan dengan kebutuhan fisik kehidupan kita. Dan ada 2 hal menyangkut kebutuhan fisik di sini. Yang pertama dikatakan apa yang hendak kamu makan. Di sini saudara sebenarnya bisa dikatakan ini representasi dari kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani. Apa yang kita makan, kesehatan kita. Dan juga yang kedua, apa yang kamu pakai. Ini juga ini sebenarnya bukan berbicara tentang semata-mata baju kita pakai baju atau tidak, tetapi juga tentang kebutuhan akan penampilan yang indah, akan bagaimana kita merepresentasikan diri kita di depan kita dan di depan orang-orang. Dan saya kategorikan kebutuhan ini bisa sebagai kebutuhan emosi atau kebutuhan rohani kita. 2 hal ini saudara bisa saya kategorikan menjadi kebutuhan yang terlihat, the visible needs, atau bisa jadi kebutuhan dasar manusia. Namun untuk menyederhanakan dalam khotbah ini saya pakai istilah kedua hal ini sebagai kebutuhan fisik, kebutuhan yang terlihat. Nah saudara, pertanyaannya kenapa Yesus mengaitkan nasihatnya untuk jangan khawatir pertama-tama ini langsung kepada kebutuhan fisik kita? Karena saudara hal ini masih berkaitan dengan satu hal
yang manusia inginkan, yang kita bahas minggu lalu di khotbah minggu lalu, yaitu tentang ketenangan bagi jiwa kita. Kita lihat kaitan ini saudara, waktu Tuhan Yesus memakai kata hidupmu di situ, di dalam bahasa aslinya adalah sebenarnya kata suke, atau kata psike di dalam bahasa Yunaninya, itu akar kata dari kata psikologi saudara, yang berarti jiwa. Manusia percaya saudara bahwa ketenangan jiwa itu bisa kita dapatkan kalau perut kita nggak lagi lapar, kalau kita bisa berlindung dari cuaca panas dan dingin, kalau kita bisa menampilkan diri kita, mempresentasikan diri kita itu dengan baik dan diterima oleh orang-orang. Dunia ini bahkan berkata bahwa kita baru akan memiliki kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang baik, kehidupan yang ideal apabila seluruh kebutuhan fisik yang terlihat ini minimal terpenuhi atau bahkan kalau bisa sampai melimpah. Karena tanpa adanya hal-hal ini, hidupmu pasti gak akan tenang, hidupmu pasti akan merasa kekurangan. Itulah kenapa kalau kita lompat sedikit ke ayat 30, Yesus katakan bahwa semuanya itu yang berkaitan dengan kebutuhan fisik ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bagi dunia ini, kebutuhan fisik itu adalah segala-galanya saudara. Karena itu dunia sangat menghargai dan mendorong kita untuk mencari agar kita terpenuhi semua kebutuhan fisik ini. Dan doktrin ini saudara, doktrin dalam tanda kutip yang kita dengar dari dunia ini secara nggak langsung terus diberitakan, dikhotbahkan ke dalam jiwa kita. Yang kita secara nggak sadar tuh kita dengar, kita lihat dan kita serap. Misalnya saudara, waktu kita lihat iklan lagi jalan-jalan di mall, lihat di Instagram, iklan dengan model-model yang keren-keren, dia pegang produk yang sebetulnya di situ mau memberitahukan kepada kita secara tidak langsung bahwa saudara, kalau mau terlihat keren seperti model-model ini, pakai produk ini. Kalau mau punya hidup yang keren kayak mereka, pakai produk ini. Dan saudara melihat diri saudara, aduh ternyata saya belum sekeren model di iklan ini. Jadi saudara beli produk ini agar saudara jadi lebih keren, dan kalau kita merasa keren, kita di situ akan merasa lebih hidup. Atau mungkin saudara melihat kehidupan teman saudara di Instagram. Nah, yang sekarang kita suka kalau lagi iseng-iseng, lagi mau istirahat bentar, lagi di tengah-tengah kerjaan, gampang banget ya buka Instagram teman-teman, saudara-saudara sekalian. Kita lihat teman-teman kita posting, dia nongkrong di tempat-tempat keren. Dia juga nongkrongnya sama teman-teman yang keren-keren. Bisa traveling kemana-mana sama keluarga, pakaiannya bagus, rumahnya mewah, dan melihat ini semua teman-teman, teman-teman ini semua, kita tuh jadi minder. Kita pikir kok hidup kita nggak seideal teman kita di Instagram. Akhirnya pun kita jadi terobsesi, berusaha keras untuk punya gaya hidup seperti teman-teman kita di Instagram. Karena kita pikir kehidupan yang bisa nongkrong di tempat-tempat keren, punya teman-teman yang elit, pakaian bagus, rumah mewah, punya keluarga yang bahagia, itu semuanya dapat memberikan ketenangan jiwa bagi diri kita. Inilah saudara wujud-wujud kekhawatiran yang sering kali kita temukan di zaman sekarang ini. Mungkin kita jarang saudara menemukan kekhawatiran besok kita makan apa. Kekhawatiran akan gimana bayar tagihan-tagihan sehari-hari kita. Mungkin ada kekhawatiran juga di situ, tapi ini bisa dibilang kekhawatiran yang mungkin lebih dekat kepada konteks kehidupan kita saat ini. Dan ini juga adalah kekhawatiran yang juga berhubungan dengan kebutuhan fisik kita. Dan lihat apa yang Yesus katakan tentang kebutuhan fisik ini. Kenapa kita jangan khawatir? Kita lihat di ayat ke-23. Yesus melanjutkan nasihatnya di situ untuk jangan khawatir dengan satu alasan yang kuat. Dan dia mengatakan, sebab, di ayat 23 disitu katakan, sebab hidup, atau tadi katanya adalah jiwa, itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara, Yesus di sini tidak mengatakan bahwa kebutuhan fisik itu tidak penting bagi jiwa kita. Tetapi Yesus di sini menegaskan ada satu kebutuhan yang lebih penting bagi jiwa kita. Kebutuhan apakah itu saudara? Ada juga di dalam perikop ini dikatakan kebutuhan akan kerajaan Allah. Kita melihatnya di ayat 31, satu ayat yang mungkin sudah cukup familiar di telinga kita yang berkata, carilah kerajaannya, maka semuanya itu, semua kebutuhan fisik kita itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, mungkin kita sudah dengar, sudah hafal ayat ini, tapi apakah kita mengerti maksud kerajaan Allah di sini, mencari kerajaan Allah? Kenapa saudara Yesus katakan kita membutuhkannya lebih penting daripada kebutuhan fisik kita? Saudara, sedikit saya menjelaskan tentang konsep kerajaan Allah di sini.
Konsep kerajaan Allah itu menyatakan tentang bagaimana Tuhan berelasi dengan umat-umatnya yang dinyatakan selayaknya dalam sistem suatu kerajaan, seperti kerajaan-kerajaan yang ada di dalam dunia ini. Di mana ada sosok raja yang kedudukannya lebih tinggi, pribadinya lebih tinggi, lebih besar dan berkuasa, itu memerintah atas warga di dalam kerajaannya. Dan ada warga-warga juga yang hidup tunduk di bawah pimpinan sang raja tersebut. Itulah kalau ada raja, ada warga, disitulah itu bisa jadi satu kerajaan. Dan di mana warga-warga yang hidup di bawah kerajaan tersebut akan hidup dengan menaati segala aturan, undang-undang yang dikeluarkan dan ditentukan oleh raja tersebut. Itu artinya saudara, mencari kerajaan Allah, itu berarti kita senantiasa hidup di bawah pimpinan Allah sebagai raja kita, dan menghidupi segala perintah, ketetapan, cara hidup dan nilai-nilai yang Allah sudah tentukan di dalam firman-Nya bagi kehidupan kita. Dan di waktu yang sama kita juga mengakui bahwa diri kita adalah umat Allah. Dan disitulah saudara, dikatakan saat kita hidup di dalam kerajaan Allah, disitulah kita akan memiliki relasi yang benar dengan Tuhan dan tunduk di bawah pimpinan Tuhan sebagai raja kita. Dan disitu Yesus katakan, disitulah kita tidak akan hidup di dalam kekhawatiran. Kenapa saudara? Karena jika ada satu pribadi, satu hal yang paling sanggup untuk mencukupi kebutuhan hidup kita, pribadi itu tidak lain tidak bukan adalah Tuhan sendiri yang berkuasa atas langit dan bumi. Tuhan pasti akan memelihara setiap kita yang tinggal di dalam kerajaan Allah dengan sempurna, karena Dia adalah raja yang berkuasa dan Dia adalah raja yang baik. Yesus mengelaborasikan lebih lagi betapa baiknya raja ini memelihara ciptaan-ciptaannya, memelihara kehidupan kita dengan memperlihatkan kita kepada bagaimana Dia memelihara 3 jenis ciptaan yang ada di dalam dunia ini. Kita lihat saudara di dalam ayat ini yang juga kita sudah tahu bersama-sama. Pertama, Yesus perlihatkan bagaimana Tuhan memelihara burung gagak di ayat 24. Burung gagak saudara, itu adalah burung liar yang tidak mungkin dipelihara atau dikasih makan oleh orang-orang pada masa itu. Mereka dianggap sebagai burung sampah pada saat itu. Dan Yesus secara spesifik berkata, burung gagak yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mempunyai gudang atau lumbung. Hal ini saudara, dia mengkontraskan kepada perikop sebelumnya tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh yang membangun lumbung. Meskipun burung gagak tidak punya semua hal itu, tetapi dikatakan diberi makan oleh Allah dan tidak kekurangan. Kedua, Yesus mengarahkan kita ke ayat 27 kepada bunga bakung di padang. Lagi-lagi saudara, bunga bakung ini juga bunga liar, bukan bunga yang dirawat, dipelihara, disiram sama orang. Dan ini bukan bunga yang kelihatan spesial pada masa itu, tapi dikatakan bahkan kelopak-kelopak bunga ini lebih indah daripada jubah Salomo yang megah di situ. Dan apa yang membuat bunga-bunga yang tidak spesial menjadi indah? Tuhan memeliharanya. Dan yang tadi dikatakan, Yesus mengarahkan di ayat 28 kepada padang rumput di ladang. Padang rumput-rumput yang hal yang pada saat itu satu hal yang tidak berguna, yang hari ini ada dan besok dibuang. Tapi dikatakan Tuhan tetap mendandani rumput-rumput ini begitu indahnya. Dari ketiga ilustrasi yang Yesus sampaikan di sini kepada kita. Yesus tidak hanya memberitahukan kepada kita tentang kalau Tuhan itu tahu apa yang mereka perlukan. Tuhan merawat kebutuhan mereka. Tapi satu hal yang lebih penting juga saudara, Tuhan juga mengangkat keberadaan mereka yang tidak berharga di mata manusia menjadi berharga di mata Tuhan. Dan kalau Tuhan melakukan itu kepada 3 ciptaan yang paling tidak berharga, bukankah kita manusia saudara, sebagai ciptaan tertinggi Tuhan, ciptaan yang paling berharga dari semua ciptaan-ciptaan lainnya, akan lebih dipelihara Tuhan. Karena itu jangan khawatir akan kebutuhan fisik kita saudara. Hidup kita pasti aman di tangan Tuhan. Dan gak hanya itu juga, sama seperti Tuhan mengangkat keberadaan, keberhargaan dari ciptaan-ciptaan lainnya, Dia pun juga akan mengangkat keberhargaan hidup kita, keberadaan hidup kita. Sehingga kita gak perlu lagi tuh berusaha untuk mengangkat keberadaan diri kita dari harta yang kita miliki, dari barang-barang yang kita pakai, dari gaya hidup kita, dari status sosial kita. Karena kalau kita sudah dipandang berharga di mata Tuhan, Tuhan sudah melihat kita sebagai anaknya yang berharga, penghargaan apa lagi saudara yang kita perlukan dalam hidup ini? Dan sekali lagi katakan kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna ini saat dikatakan kita betul-betul
mencari kerajaan Allah, hidup di dalam relasi yang benar dengan Tuhan, di dalam seluruh ketetapan firman Tuhan. Ini adalah kebutuhan yang lebih penting daripada sekedar kebutuhan fisik kita. Itu pula lah saudara, waktu Yesus dicobai di padang gurun saat ia berpuasa 40 hari dan dia kelaparan. Dia dicobai oleh iblis untuk mengubahkan batu menjadi roti. Apa yang Yesus katakan? Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari segala firman yang keluar dari mulut Allah. Roti memang dapat mengenyangkan perut kita saudara, tapi hanya firman Tuhan yang dapat memuaskan jiwa kita. Karena di dalam firman Tuhan kita melihat roti yang sesungguhnya, menerima roti yang sesungguhnya, yaitu Tuhan yang hidup di dalam kita. Tetapi saudara, gak mudah bagi kita untuk tunduk kepada Tuhan begitu saja. Karena kita seringkali berpikir, ya benar sih Tuhan bisa memberikan kepuasan, tapi tetap aja cuma percaya sama Tuhan gak bisa bawa makanan ke atas meja. Saya percaya kok, saya taat sama perintah Tuhan. Tetapi kalau saya gak bisa makan, saya masih merasa ada di bawah, tidak dihargai, itu saya juga masih memiliki ketakutan. Saya masih merasa gak enak dalam kehidupan saya dan saya masih khawatir. Lantas saudara, apa yang Yesus sampaikan lebih lanjut di dalam hati kita tentang jangan khawatir ini? Tidak hanya Yesus berkata jangan khawatir sebab ada yang lebih penting daripada hidupmu, yaitu kerajaan Allah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan Tuhan memberikan alasan yang kedua, kenapa kita jangan khawatir. Sebab kekhawatiran tidak menambahkan apapun. Kita masuk ke poin yang kedua. Jangan khawatir sebab kekhawatiran tidak menambahkan apapun. Saudara, saya ingin kita lihat di ayat ke-25 untuk poin yang ini. Yesus berkata satu statement di sini, satu pernyataan di ayat 25 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya. Kalau sebelumnya kita sudah lihat bahwa kita itu cenderung khawatir karena kebutuhan hidup kita itu tidak terpenuhi. Di ayat ini saudara, Yesus menyampaikan satu sudut pandang yang lain lagi terhadap kekhawatiran, bahwa dikatakan kekhawatiran itu sebetulnya tidak mengubahkan apapun dalam kehidupan kita. Dikatakan bahkan tidak bisa menambah sehasta. Sehasta itu sekarang ini setara dengan ukuran sepanjang 50 cm. Itu ukuran yang sangat pendek sekali saudara. Dan ini menyangkut, Yesus katakan hal-hal terkecil sekalipun itu tidak dapat bertambah dalam kehidupan kita karena kekhawatiran kita. Kenapa saudara? Karena saudara, Yesus di sini mau mengingatkan kita sekali lagi dalam pernyataan ini bahwa hidup kita itu bukan berada di bawah kendali kita. Tetapi Tuhanlah yang berdaulat dan memegang kontrol sepenuhnya atas kehidupan kita. Siapapun kita, ciptaan-ciptaan Tuhan, kita percaya atau tidak percaya Tuhan, semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Karena Tuhan adalah Raja, bukan hanya terhadap umatnya, tapi Raja terhadap seluruh ciptaannya, Raja terhadap seluruh dunia ini. Sehingga saudara, segala yang terjadi dalam kehidupan kita, pemeliharaan yang Tuhan berikan, itu semuanya terjadi bukan karena kita, tetapi karena inisiatif dan kemurahan Tuhan semata. Dan tidak ada saudara, hal yang terjadi dalam kehidupan kita, hal yang baik ataupun buruk, bahkan hal terkecil sekalipun yang dapat terjadi kalau Tuhan tidak berdaulat atau Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Itulah kenapa di 26 Yesus dengan lebih jelas mengatakan bahwa kita tidak akan sanggup membuat barang yang paling kecil. Mengartikan saudara bahwa hal terkecil yang ada di dalam dunia ini itu hanya baru dapat terjadi kalau Tuhan menetapkannya dalam kehidupan kita. Dan ketetapan Tuhan ini adalah ketetapan yang tidak akan terbantahkan atau tergantikan oleh apapun dan siapapun juga. Oleh karena itu saudara, kekhawatiran kita tidak dapat mengubah apapun di dalam ketetapan Tuhan. Saudara, Tuhan tuh nggak melihat karena si A ini khawatir gimana buat beli makan besok, nggak punya uang, lalu Tuhan kasih uang ke A. Atau Tuhan itu mengirimkan mujizat kesembuhan kepada si B yang lagi sakit karena dia khawatir, takut meninggal. Saudara, Tuhan tidak bekerja karena melihat kekhawatiran kita, tidak. Kekhawatiran kita tidak dapat mengubahkan kedaulatan Tuhan. Dan kekhawatiran kita saudara tidak dapat mengubahkan hati Tuhan. Lantas kalau kita sudah tahu Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kita sudah tahu, saya percaya kebanyakan dari anggota-anggota Gospel Providence sudah memahami, mengerti bahwa Tuhan berdaulat atas segala-galanya. Tapi kenapa kita masih cenderung khawatir saudara? Karena kekhawatiran itu sebenarnya menunjukkan satu hal di dalam hati kita yang tidak sepenuhnya mempercayai Tuhan.
ini adalah satu hal utama yang terjadi dalam keberdosaan kita. Kita khawatir karena sebetulnya manusia di dalam keberdosaannya itu ingin menjadi seperti Tuhan. Dan itu artinya saudara, manusia itu ingin seperti Tuhan yang memiliki kedaulatan dan memiliki kontrol penuh terhadap kehidupannya. Hal ini bahkan sudah terlihat kalau kita balik ke kitab Kejadian, waktu Tuhan menciptakan manusia pertama-tama, Adam di Taman Eden. Di situ kita lihat Adam jatuh ke dalam dosa dengan memakan buah terlarang. Karena kenapa saudara di situ? Dia ingin mengetahui yang baik dan yang jahat. Baik dan jahat pada di dalam Alkitab itu menunjukkan adalah segala-galanya, keseluruhan, kepenuhan, keutuhan. Yang juga berarti Adam melanggar perintah Tuhan. Karena dia berharap supaya dia dapat seperti Tuhan. Tahu jalan hidupnya. Tahu bagaimana dia dapat mencapai ketenangan jiwa, damai sejahtera di dalam kehidupannya. Yang dia bisa pikir dia bisa lakukan kalau dia bisa menjadi seperti Tuhan yang tahu segala-galanya. Tapi masalahnya saudara, sampai kapanpun manusia tidak akan pernah menjadi Tuhan. Sang ciptaan tidak akan pernah sepadang dengan Sang Pencipta. Tuhan juga tidak sebenarnya menciptakan manusia itu untuk hidup terpisah dari Tuhan. Tuhan menciptakan manusia itu untuk hidup tunduk dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kalau sebenarnya manusia itu tidak tahu segala-galanya, manusia itu harus bergantung sama Tuhan, itu harusnya tidak menjadi masalah. Karena Tuhan itu tahu segala-galanya dan memang kita diciptakan untuk bergantung sama Tuhan, bukan sebaliknya. Tapi karena manusia tidak mau tunduk pada Tuhan, maka masalahnya sekarang kita ini sudah tidak menghidupi sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Dan itulah kenapa saudara, kehidupan kita itu selalu berada di dalam kekhawatiran. Kekhawatiran itu tidak hanya terjadi saudara waktu kita mengalami situasi tertentu. Kita bisa aja saudara lagi bengong-bengong, lagi nggak ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba khawatir, tapi tiba-tiba hatinya resah. Kenapa saudara? Karena kekhawatiran itu bukan situasional. Kekhawatiran itu bukan tergantung kondisi, tapi kekhawatiran itu ada di dalam hati kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Masalahnya saudara, Yesus katakan di sini dengan tegas, kekhawatiran itu tidak akan membuat kita semakin berdaulat seperti Tuhan, semakin memiliki kontrol. Malah kekhawatiran hanya akan menyiksa jiwa kita. Memang betul sih saudara, kekhawatiran mungkin dapat menjadi semacam motivasi yang dapat mendorong kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Misalnya saudara, karena kita khawatir, takut miskin, kita akhirnya kerja keras, kita cari uang sebanyak-banyaknya, sampai kita jadi orang kaya dan kita terhindar dari kemiskinan. Itu bisa terjadi karena kita terdorong oleh kekhawatiran. Atau kita khawatir hidup kesepian karena gak dapat pasangan hidup. Akhirnya saudara kita berusaha untuk mempercantik diri, kita main dating apps, kita dapat calon pasangan, dan kita gak mau melepaskannya meskipun pasangan kita memiliki nilai-nilai yang tidak sejalan dengan iman kita. Karena sebetulnya itu yang mendasari adalah kekhawatiran. Benar sih kita bisa mendapatkan apa yang kita mau di situ. Tapi saudara, kekhawatiran itu tidak hilang begitu saja. Mungkin saudara benar berhasil jadi orang kaya, tidak lagi takut miskin. Tetapi saudara, sekarang waktu kita sudah punya banyak uang, sudah kaya, kita jadi khawatir gimana sih nyimpen kekayaan kita. Kita jadi takut nih, jadi gak percayaan sama teman-teman, sama keluarga di sekitar kita yang ngedeketin kita. Karena kita pikir, wah mereka cuma mau manfaatin kita doang karena kita punya uang banyak. Atau mungkin saudara kita berhasil dapat pasangan hidup. Ketakutan kita akan hidup kesepian itu hilang. Tapi sekarang kita tetap khawatir, wah bisa berantem sama pasangan kita karena personality kita beda, karena nilai-nilai kehidupan kita berbeda. Dan inilah saudara yang Yesus maksudkan bahwa kekhawatiran itu tidak dapat menambahkan sehasta pun dalam kehidupan kita. Kekhawatiran itu tidak akan membuat kehidupanmu secara sejati lebih baik daripada sebelumnya. Kita khawatir atau tidak khawatir, kehidupan kita itu sudah ditentukan, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan sudah menentukan jalan hidup kita. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, outcome-nya. Sehingga saudara, kedaulatan dan kontrol yang dijanjikan oleh kekhawatiran, itu sebenarnya hanyalah kedaulatan yang semu. Mungkin kita dapat nikmati sesaat, tetapi saudara, itu hanya akan membawa kita ke jerat kekhawatiran yang lebih dan lebih dalam lagi. Sehingga satu-satunya jalan agar kita tidak khawatir lagi saudara, itu bukan kita berusaha bagaimana kita mengupgrade diri kita, tetapi dengan kita kembali kepada Tuhan.
dan mengalami pembebasan yang Tuhan berikan bagi kita atas kekhawatiran hidup kita. Kita masuk ke poin terakhir, poin ketiga. Janganlah khawatir sebab Tuhan membebaskan kita dari kekhawatiran. Saudara, nasihat Yesus tentang jangan khawatir ini diakhiri di ayat 33 dan 34, 2 ayat terakhir itu dengan satu nasihat lagi yang Yesus katakan di situ di ayat 33, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Sekilas kita mungkin bingung saudara, apa kaitannya nasihat ini dengan nasihat jangan khawatir yang sebelumnya Yesus sudah jelaskan kepada kita. Dan kalau kita perhatikan saudara, konteks dari keseluruhan pengajaran Yesus di Lukas pasal 12 ini, Yesus di sini sebenarnya sedang memberikan satu kontras antara orang yang khawatir, yang sebenarnya itu direpresentasikan oleh perumpamaan orang kaya yang bodoh yang minggu lalu sudah kita pelajari di perikop sebelumnya, dengan orang yang jiwanya tidak tenang di situ saudara, yang khawatir, dan dia mengkontraskan dengan orang yang jiwanya itu tidak khawatir, di mana orang yang hidup di dalam kekhawatiran itu akan cenderung menyimpan harta kekayaan bagi dirinya, seperti orang kaya bodoh yang kita sudah lihat minggu lalu. Dan tetapi orang yang terbebas dari kekhawatiran itu adalah orang yang akan hidup di dalam kemurahan hati. Dikatakan ia berani memberi sedekah, meskipun dengan begitu orang ini tidak lagi memiliki harta yang tersisa, karena dikatakan jualah segala miliknya. Karena dikatakan kenapa bisa begitu? Karena hatinya tidak terikat pada kekayaan dunia ini, tetapi pada kekayaan yang sesungguhnya yang dikatakan di ayat 33, yaitu kekayaan yang berada di surga. Ini saudara, harta yang akan membuat hati kita terbebas dari kekhawatiran hidup. Karena harta ini dikatakan tidak dapat menjadi tua, tidak akan habis, tidak akan didekati pencuri, dan tidak dirusakkan ngengat. Dan dikatakan harta ini berada di sorga dan dapat kita nikmati saat kita hidup mencari kerajaan Allah dan tinggal di dalamnya. Jadi dengan kata lain saudara, kita hanya akan terbebas dari kekhawatiran hidup kita apabila kita menempatkan hati kita di tempat yang benar, yaitu di dalam sorga, di dalam kerajaan Allah, dalam pimpinan Tuhan, Raja yang berdaulat. Itulah kenapa kita lihat di ayat 34, Yesus menutup perikop ini dengan menyimpulkan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena saudara, ketika kita menaruh hati kita ini pada dunia, atau pada keberdosaan kita yang ingin menjadi Tuhan, maka keamanan jiwa kita itu hanya akan tergantung pada dunia yang tidak stabil, atau diri kita yang tidak konsisten. Dan karena itu saudara, kita akan cenderung terus hidup di dalam kekhawatiran dan jiwa yang tidak tenang. Tapi sebaliknya, jika kita menaruh hati kita pada kerajaan Allah, maka keamanan jiwa kita akan tergantung pada Tuhan. Tuhan yang pastinya stabil, Tuhan yang pastinya konsisten, Tuhan yang pastinya berkuasa atas segala hal, sehingga kita dapat memastikan saudara, bahwa jiwa kita pasti aman di dalam tangan Tuhan. Dan kita gak perlu lagi hidup dalam kekhawatiran. Karena saudara, dan karena kita nggak lagi sekarang hidup di dalam kekhawatiran, maka kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu dikatakan apa? Untuk memberikan sedekah, yaitu menggunakan harta kita sebetulnya untuk membangun dan melayani satu sama lain, bukan seperti orang kaya yang menyimpan hartanya untuk diri sendiri. Inilah saudara yang dikatakan kebebasan sesungguhnya yang dapat kita nikmati, dan kebebasan yang dapat memberikan ketenangan jiwa yang hanya kita dapat nikmati saat kita menaruh hati kita di dalam kerajaan Allah. Dan pertanyaannya saudara, bagaimana kita dapat menaruh hati kita dalam kerajaan Allah? Bagaimana sekarang kita mencari kerajaan Allah dan tidak lagi berpaut pada dunia ini saudara? Banyak yang berkata saudara bahwa kita harus berusaha sebaik mungkin melalui perbuatan hidup kita, amal ibadah kita untuk mencari dan mendapatkan kerajaan Allah bagi kehidupan kita. Tapi masalahnya, Tuhan itu terlalu tinggi untuk kita gapai dengan perbuatan baik atau ibadah kita. Dan kalau kita mendasarkan mencari Allah itu dengan usaha atau ibadah kita sendiri, maka kita ujung-ujungnya juga tidak akan selalu merasa cukup. Karena usaha-usaha perbuatan-perbuatan baik kita itu gak akan pernah cukup, gak akan pernah sanggup untuk kita mencari kerajaan Allah. Dan kita akan di dalam perbuatan baik kita, di dalam ibadah-ibadah kita, tetap akan diselimuti oleh kekhawatiran. Tetapi Yesus menyampaikan kabar yang melegakan bagi kita semua yang kita dapat lihat di ayat 33. Dikatakan di situ, janganlah takut hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu.
Saudara, kerajaan Allah bukanlah sesuatu yang kita usahakan dengan perbuatan baik atau ibadah kita. Tetapi kerajaan Allah adalah satu anugerah, pemberian bagi kita. Hanya dengan Tuhan memberikan kerajaan Allah bagi kita. Disitulah saudara kita baru dapat hidup mencari kerajaan Allah. Dan mengapa Tuhan memberikan kerajaan Allah itu bagi kita? Saudara, ada satu kata di ayat 33 ini yang membuat hati saya lega. Yaitu kata berkenan. Karena saudara, Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Saudara, Bapa di surga memberikan kerajaan Allah. Ia berkenan memberikan kerajaan Allah kepada kita bukan karena hidup kita sudah baik. Bukan karena ibadah kita telah sempurna di hadapan Dia. Bukan juga karena kita punya prestasi, kekayaan, karisma tertentu di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan berkenan kepada kita karena Kristus ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus membawa kerajaan Allah itu kepada kita. Bukan dengan hanya mengatakan jangan khawatir. Tetapi Yesus membawa kerajaan Allah itu dengan mengangkat segala kekhawatiran kita. Dengan menanggung dosa-dosa yang membuat hati kita itu tidak mau tunduk kepada Tuhan di atas kayu salib. Sehingga saudara, sekarang hati kita tidak lagi dipenuhi oleh dosa, tetapi dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Dan karena itu saudara, sekarang kita dapat mencari kerajaan Allah dan menaruh hati kita di tempat yang benar. Karena Kristus telah membebaskan kita. Kita tahu Dia ada di mana sekarang. Di dalam hati kita. Dan Dia telah melepaskan kita, membebaskan kita dari dosa dan kekhawatiran. Kristus harta yang dimaksudkan di sini. Kristuslah harta yang tidak akan tua, tidak akan rusak oleh karena ngengat, tidak akan hilang. Dengan kata lain saudara, Kristus menasihatkan kita yang percaya di dalam namanya, agar kita jangan khawatir, sebab Yesus harta terindah di dalam hidupmu, itu sudah ada di dalam hatimu. Kristus pasti akan memelihara saudara. Dia pasti akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Dan Dia mencukupkan itu bukan semata-mata karena kita memerlukannya untuk hidup. Karena Dia peduli, Dia mengasihi kita. Dan kalau segala kebutuhan-kebutuhan fisik kita sudah dipenuhi di dalam Kristus, saudara, maka sekarang kita bisa memfokuskan diri kita pada panggilan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yaitu untuk menghidupi dan membagikan Injil melalui apa yang kita miliki. Dan di saat kita menghidupi Injil inilah, saat kita menghidupi panggilan kita, terlepas dari semua kekhawatiran akan dunia, terlepas dari semua kekhawatiran akan kebutuhan fisik kita, terlepas dari kekhawatiran untuk mengontrol apa yang terjadi dalam kehidupan kita, disitulah ketenangan jiwa yang sejati akan kita temukan. Kebebasan yang sejati akan kita temukan saat kita hidup di dalam seluruh firman dan kehendak-kehendak Allah. Inilah nasihat yang Yesus berikan kepada kita semuanya. Saya harapkan nasihat ini terus bertumbuh dalam kehidupan kita, untuk kita melihat Kristus yang lebih besar daripada dunia ini, Kristus lebih besar daripada kekhawatiran kita. Dan satu undangan yang Yesus berikan kepada kita, karena Dia sudah memberikan ini semuanya kepada kita saudara. Dia sudah ada di dalam hati kita saat ini saudara. Serahkan kekhawatiranmu kepadanya. Curahkan isi hatimu, curahkan jiwamu kepadanya. Jangan takut saudara. Jangan takut kepada Tuhan. Dia peduli kok. Dia sayang sama kita. Serahkan semua kekhawatiranmu. Dan nikmatilah kebebasan yang Ia sudah berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu kembali memanggil setiap kami yang hatinya seringkali diliputi oleh banyak keresahan, oleh ketidakpastian hidup ini, oleh impian-impian yang mungkin kami pikir dapat memuaskan kehidupan kami. Dan Tuhan, seringkali kami tidak dapat mengontrol keresahan-keresahan di dalam hati kami. Ini mereka datang seperti tamu yang tak diundang. Dan kami seringkali tidak tahu bagaimana cara kami melepaskan hati kami dari kekhawatiran-kekhawatiran hidup ini Tuhan. Namun hari ini Kau kembali mengingatkan, memperlihatkan kami kepada anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang telah menanggung semua kekhawatiran-kekhawatiran di dalam hati kita. Sudah mengangkat semua beban-beban dosa kami Tuhan. Sehingga kami dapat melihat Kristus yang mulia, Kristus yang mengasihi kami, dan Kristus
yang tinggal di dalam kehidupan kami. Dan saudara, dan dengan itu Tuhan kami berdoa agar kami semua, setiap kami di sini dapat melihat keberhargaan kami itu hanya di dalam Kristus. Kami dapat mempercayai Kristus sepenuhnya untuk semua kehidupan kami, bahwa jalan kehidupan kami telah Kau atur dengan aman, dengan baik, dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami untuk terus bergantung kepadamu Tuhan, ajar kami untuk terus selalu melihat Kristus di dalam hati kami, lebih besar dari apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.